Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala aydan syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Wa qala aydan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan kita memohon kepadanya semoga kita istiqomah hingga ajal menjemput kita. Dan semoga segala amal baik kita di bulan Ramadan khususnya ini Allah terima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar Al-Quran. Rasulullah SAW telah bersabda sebelumnya bahwa umat Islam ini akan menjadi umat yang terbaik kalau mau mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang mau, siapapun yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, sekarang di sini kita bersama-sama di sini ada yang belajar, ada yang mengajar. Bahkan oleh Rasulullah ya, ballighu anni walau ayatan. Sampaikanlah Al-Qur'an yang diwahyukan kepadaku ini walaupun satu ayat. Rasulullah tidak memberatkan kita, tidak memberati diri kita untuk menyampaikan Al-Quran walaupun satu ayat saja. Tidak usah banyak-banyak. Ya. Nah, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang mana banyakkan para mufassir berbeda pendapat di dalamnya. Terkhusus huruf muqatta'ah. Alif lam mim. Ya. Sampai Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, ada 29 surat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 30 ayat. Ya, 29 surat ini kalau dijumlahkan ayatnya ada 2743 ayat. 2743 ayat. Berarti sisanya yang nggak ada huruf muqatta'ah ada 3493 ayat. Ya. Nah, kita pelajari huruf muqatta'ah ini. Dan memang tidak mudah. Karena huruf muqatta'ah itu ya, kalau kita bisa mengatakan tidak bisa diartikan dengan kata. Yasin itu kombinasi huruf ya dan huruf sin. Tosin, toha, tosin mim, ya, hamim, ain sin qaf. Itu hanya isyarat itu sebenarnya, kode. Ada sesuatu di sana, ya. Jadi Allah permudah kita untuk belajar Al-Quran. Jelas dalilnya. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir.
telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Mudah untuk dihafal, mudah untuk dibaca. Kita ini Pak, walaupun bukan orang Arab, ya, tapi bisa baca Al-Quran seperti orang Arab. Karena apa? Dipelajari. Nah, orang Arab belum tentu bisa membaca huruf Latin seperti kita. Atau huruf Jawa. Ya. Nggak bisa. Ada teman saya dari Yaman suka belajar bahasa selain bahasa Arab. Ya, ketika ketemu orang Indonesia, tolong ajari saya bahasa Indonesia. Nanti ketika ketemu orang Filipin, tolong ajari bahasa Filipin. Ketemu orang Pakistan, tolong orang Pakistan. Ya. Nah, ketika kita ajari bahasa Indonesia, ya, untuk mengucapkan siangnya nggak bisa, Pak. Kan dituliskan S-I-A-N-G. Dibaca siang. Siang. Ya. Uang dibaca apa? Uang. Ya. Nggak bisa. Apalagi pakai itu nggak susah. Ya. Apalagi kalau ya huruf Jawa apalagi itu Pak, nggak bisa. Ya. Suruh ngomong melongo, nggak bisa dia. Ya, itulah kita, alhamdulillah. Allah permudah kita untuk belajar Al-Quran. Ya, walaupun memang kita punya perbedaan pengucapan dialek yang mungkin dari Sunda baca fa nggak bisa jadi pa. Hayya 'alal falah. Fa jadi pa. Kalau orang Jawa ain jadi Rabbil ngalamin. Ada itu di masjid di musola Korpri itu Pak. Sami'allahu liman hamidah. Wih, ini berarti orang jadul ini berarti. Lat asar saya di makmumnya. Sami'allahu liman. Sami'a Pak. Bukan sami'ah. Ya, itu berarti orang lama itu. Pasti orang Jawa itu. Ya, ciri khasnya itu Pak ya. Ya. Kalau memang bisanya seperti itu ya mau gimana lagi? Ya, akhirnya dapat dispensasi. Ya. Jadi sekali lagi Al-Quran ini dipermudah untuk kita belajar. Fahal mim mudzakir, apakah ada yang mau mempelajari? Atau mengambil suatu petunjuk atau peringatan dari Al-Quran. Nah, hari-hari ini 10 terakhir bulan Ramadan, ini udah masuk ke hari berapanya Pak? 25. Berarti tadi malam ganjil ya. 25. Tinggal ada berapa hari lagi ganjil? 27, 29. Nah, kira-kira Lailatul Qadar itu terjadi pada hari apa, Pak? Tanggal berapa gitu kira-kira, namanya prediksi, ya kan? Walaupun ini hanya sekedar mencari-cari di malam keberapa. Orang kan penasaran, Lailatul Qadar itu di malam keberapa sih? Diincer terus, 21 kah? 23, ya? 25, 27 atau 29. Sebenarnya simple, Pak. Kalau kita setelah puasa, ya berarti Syawal, kok kita ada perubahan sikap? Ya. Secara akhlak ada perubahan, orang itu kemungkinan besar dapat Lailatul Qadar. Dan kalau kita perhatikan, ayat puasa itu di Al-Baqarah ayat 183 itu berakhir di ayat 188, Pak. Berarti ada 6 ayat di sana. Dan ujung ayatnya ternyata bunyinya sangat luar biasa. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta orang lain di antara kalian ini dengan cara yang tidak benar.
Oh, berarti ini masalah ini nih Pak. Karena memang puasa itu kan artinya kan menahan dari yang membatalkan puasa. Khususnya makan. Kalau makan pasti minum Pak. Kan gitu. Jadi kalau kita bisa menahan diri kita tidak memakan harta yang haram, itu salah satu tanda dapat Lailatul Qadar. Dan memang ini berat ujiannya. Khususnya orang-orang yang kerja di lahan yang basah. Di lahan yang basah Pak, penganggaran biasanya. Di sawah Pak ya. Itu berat. Iya, cucian mobil. Iya, benar Pak. Orang bisa kuat sholat karena kebiasaan. Subuh bisa bangun. Sampai nanti isya bisa jamaah di masjid. Puasa bisa bertahan. Belum ada orang sini mati gara-gara puasa. Tapi kata Rasulullah, fakhtabiru bil man. Kalau kita ingin mengatakan orang itu baik atau tidak, ujilah dengan uang. Dipinjemin uang, bilang sebulan lagi saya kembalikan. Kok tepat waktu? Baik orang itu. Ya, dikasih amanah berupa uang jadi bendahara, ya, selama hidupnya nggak pernah uang itu hilang, itu baik orang. Fakta biru bilman. Dan maaf ngomong, banyak sekali siapapun orangnya, entah itu ustadz, entah itu kiai, profesor, doktor, rektor, ya, yang punya jabatan, posisi, yang punya stempel ini, ya, itu kalau digoda uang, kebanyakan tidak kuat. Ya Pak ya, makanya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya. Jadi sekali lagi, puasa itu hanya media kita untuk supaya bisa menahan diri kita. Sehingga nggak salah kalau la'allakum tattaqun, apa artinya Pak? Kalau diartikan agar kalian bertakwa. Kalau secara detailnya, artinya adalah agar kalian mampu menahan hawa nafsu. Contoh nih sekarang, kita diberikan hidangan di pagi hari ini, makanan yang enak dan minuman yang luar biasa enaknya. Kita makan nggak Pak? Kenapa Pak? Itu halal itu Pak. Kan halal nih. Halal. Kenapa nggak kita makan? Karena kita dilarang untuk makan pada waktu itu. Halal dilarang. Kalau haram dilarang wajar. Ini halal ini. Ya Pak ya. Contoh lagi. Suami istri jarang ketemu. Seminggu baru ketemu. Pengen siang-siang puasa. Ditahan atau dilakukan Pak? Ditahan. Kalau dilakukan bisa kena penalti nanti. 2 bulan berturut-turut. Ditahan dulu. Ini istrinya kok halal kok. Halal. Bahkan kalau di luar puasa dapat pahala. Tapi ini dilarang oleh Allah supaya kita Pak belajar menahan nafsu. Nah sekarang nih ada harta yang haram, ya, datang ke kita. Udahlah Pak, terima aja. Terima kasih Pak. Dikasih kita Pak, amplop coklat isinya 50 juta. Mikir-mikir kita nggak diterima, sayang. Diterima dosa. Kalah dengan setan. Diterima. Berarti puasanya gagal. Intinya di situ Pak sebenarnya Pak. Dan nggak mudah. Kalau ngomong mudah ngomong Pak seperti ini. Kita akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sekali lagi puasa ini adalah media. Dan kita diberikan oleh Allah suatu amalan di bulan puasa ini, di 10 terakhir bulan puasa ini, Allah berikan satu amalan yang mana kalau kita mampu atau kita dapatkan Lailatul Qadar, maka kebaikan itu lebih baik, bukan sama, lebih baik.
Kalau sama ya sama 83 tahun kan gitu. Ini lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun. Ya. Jadi sekali lagi, ya Al-Quran ini mengajak kita untuk berbuat baik. Makanya nggak salah kalau hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita melaksanakan petunjuk Al-Quran, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Tapi ada hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Nah, ternyata setelah kita perhatikan, Bang, Al-Quran ini memang petunjuk, ya. Hukum-hukumnya diberikan dengan jelas. Oh ini nggak boleh ini, oh ini boleh, ya. Oh ini mencuri, kalau mencuri dipotong tangannya. Kalau zina dirajam kalau udah suami istri. Tapi kalau belum suami istri dicambuk. Nah, itu ada hukum-hukum ada batas-batasannya. Tetapi ternyata ada petunjuk-petunjuk yang banyak orang nggak tahu. Saya beri contohnya, Pak. Ini petunjuk Al-Quran. Ya, Pak ya. Khususnya di huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ini, Pak. Kita beri contoh Hamim, Ain, Sin, Qaf. Ini, Pak ya. Ini Ain, Sin, Qaf. Ini di surat ke-42. Ayat pertama, ayat kedua. Ini, Pak. Ya. Asy-Syura. Perhatikan angkanya, Pak. Diawali dengan huruf apa ini? Ayat kedua. Ain, Sin, Qaf. Kan begitu. Ya. Pertanyaannya, Pak. Ada berapa jumlah ayat yang diawali dengan huruf Ain di Al-Quran? Nah, ini memberikan petunjuk. Ini, Pak. Ya, caranya bagaimana? Urutan surat ditambahkan dengan nomor ayat. Jadi berapa, Pak? 44 ayat yang diawali dengan huruf Ain di Al-Quran. Petunjuk ini, Pak. Cuma nggak semua orang bisa baca petunjuk itu. Jadi sangat mudah untuk kita menemukan, ya, petunjuk-petunjuk yang dalam Al-Quran. Kenapa kok Hamim, Ain, Sin, Qaf? Artinya, kenapa Ain, Sin, Qaf di sini? Padahal dari surat ke 40 sampai 46 dimulai dengan Hamim semua, Pak. Ya, Ghafir, Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, Hamim. Cuma kenapa Ain, Sin, Qaf-nya kok diletakkan di ayat surat ke-42 yang dipilih? Kenapa nggak di surat yang ke-41 atau 40 atau 43? Kenapa kok di 42? Nah, untuk mengisyaratkan di sini. Nah, ini angka ayat 2. Sehingga ini memberikan suatu isyarat bahwa jumlah ayat yang diawali huruf Ain ada 44. Mudah. Oke, ada lagi. Kaf, ha, ya, ain, shad. Ya. Satu-satunya ayat Al-Quran atau surat Al-Quran yang diawali huruf kaf cuma Maryam. Urutan surat ke-19 ayat pertama. Kan gitu, ayat pertama. Oke. Berapa jumlah ayat yang diawali huruf kaf di Al-Quran? Dulu kan pernah kita jelaskan ini. Caranya dengan cari nama surat yang diawali huruf kaf. Al-Kahfi, Al-Kautsar. Apa lagi, Pak? Al-Kafirun. Nah, ini, Pak. Al-Kahfi 110, Al-Kautsar 3, Al-Kafirun 6. Total berapa? 119 ayat yang diawali huruf kaf. Nah, kalau gini caranya gimana? Angka 1 ditaruh di atas. Nah, gitu aja selesai. Disejajarkan. Menjadi apa?
119. Jumlah ayat yang diawali huruf kaf. Itu hudan, petunjuk. Ya. Huruf muqatta'ah itu bukan petunjuk, Pak. Ya. Hamim, surat Ghafir. Hamim. Dua kombinasi huruf ha dan mim di sini. 85 ayat. Jadi kalau Bapak membaca ayat per ayat, hanya ada 40 ayat dari 85 ayat yang ada kombinasi huruf ha dan mim bersamaan. Kenapa 40, Pak? Kenapa kok 40 ayat dari 85 ayat yang ada huruf ha dan mim bersamaan? Karena urutan suratnya ke 40. Udah itu. Petunjuknya di situ. Hamim, ini surat perdana di Al-Quran yang diawali huruf ha. Surat perdana. Ya. Urutan ayatnya ke 4134. Ini. Nomor ayat ini awal Hamim itu kalau diurut, kalau dihitung dari awal Al-Quran, Al-Fatihah sampai 4134 di sini. Oke? Huruf H itu di huruf hijaiyah urutan keberapa? Alif, ba, ta, sa, jim, ha. Jadi urutan berapa ini, Pak? Ke-6. 6. Kalau ditambahkan jadi berapa ini? 4140. Ini jumlah huruf H di Al-Quran. Nah, selesai di situ, Pak. Udah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Untuk mencari berapa jumlah huruf H di Al-Quran, disitulah Hamim pertama kali Allah sebut di Al-Quran. Hamim. Hudan linnas. Petunjuk bagi kita semua. Jadi Al-Quran nggak cuma memberikan petunjuk, ya. Oh, ini haram, ini halal. Ini boleh, ini tidak. Tetapi petunjuknya bisa kita rasakan dari sini, Pak. Huruf muqatta'ah. Ya, lagi. Ya. Tosin. Surat apa Tosin ini, Pak? Tosin, surat apa ini? Toha, surat apa? Yasin, surat apa? Tosin. Kok diem? Surat Tosin. Bapak ini kenalannya cuma Toha sama Yasin. Ini perlu ada yang diberi nama Tosin ini biar terkenal ini. Ya. Tosin itu surat An-Naml urutan ke-27. Jumlah ayatnya 93. Ini datanya, Pak. Ya. Tosin. Kalau Bapak ditanya ada berapa huruf to di surat An-Naml? Jumlahnya ada 27 sesuai dengan urutan suratnya. Ada berapa jumlah huruf sin di surat An-Naml? Jumlahnya 93 sesuai dengan jumlah ayatnya. Silakan dibaca nanti, Pak. An-Naml, cari huruf to-nya betul nggak 27? Begitu Al-Quran sangat teliti dan detail sekali. Artinya huruf di Al-Quran itu betul-betul terjaga sampai sekarang. Nggak bisa diganti-ganti. Jadi sangat sesuai dan sangat seimbang. Ini kayaknya kok diam semua ini. Mikir apa ini, Pak? Kalau Bapak kurang yakin, bisa dihitung sendiri dan bisa dibaca sendiri. Hudan, petunjuk. Ya, maka nggak salah kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dan perlu diingat ketika kita baca surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh kemuliaan, Lailatul Qadar. Ya, diturunkan pertama kali berapa ayat, Pak? Berapa ayat? 5 ayat. Makanya kita perhatikan, surat Al-Qadr itu Allah berikan porsinya cuma 5 ayat. 5 ayat, Pak. Untuk memberikan isyarat
dulunya diturunkan pertama kali di malam Lailatul Qadar itu cuma 5 ayat. Iqra. Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya ketika Iqra bismi rabbika, baca dengan menyebut nama Tuhanmu. Maka ayat pertama di Al-Qur'an adalah Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, Pak. Iqra. Surat Al-Alaq dulunya turun 5 ayat. Sekarang berapa ayat, Pak? 19 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 19 ayat diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ketika kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, berapa jumlah hurufnya? 19 juga. Jadi semua ada korelasinya di sana. Antara surat Al-Alaq dengan surat surat Al-Fatihah. Ya. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad dengan Iqra, bacalah dengan melihat tulisannya. Jadi Iqra itu bacalah dengan melihat tulisannya. Nah, kita ya membaca Al-Qur'an dilihat tulisannya, cuma nggak banyak diperhatikan. Ya. Surat Al-Alaq ini turun pertama kali. Sekarang ke 96. Ya, Pak, 96. Turun cuma 5 ayat. 5 ayat. 5 ayat ini terdiri dari 20 kata dan 76 huruf. Jadi silakan nanti Bapak hitung berapa jumlah kata surat Al-Alaq 5 ayat pertama kali turun. Cuma 5. Dan berapa jumlah hurufnya? 76. Kalau ditambahkan jadi berapa ini, Pak? 96 sekarang urutan di mushafnya. 96. Ya. Berarti ada sistematika yang dibangun oleh Al-Quran. Kenapa surat Al-Alaq yang dulu turunnya di awal menjadi urutan sekarang berapa? 96. Karena turun 5 ayat terdiri dari 20 kata. 20 kata ini terdiri dari 76 hurufnya. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan luar biasanya, Pak, ini papan tulisnya udah penuh ini. Mana ini? Luar biasanya Al-Quran, semua hurufnya terjaga. Bahkan dari cara bacanya pun terjaga. Dengan harokat-harokatnya yang ada. Ya. Kita akan membahas surat Al-Ikhlas untuk kita sampaikan bahwa walaupun surat ini kita hafalkan, ya, dan mungkin kita nggak lupa menghafal soal Ikhlas, sambil lari aja kita bisa, ya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, Allahus somad. Bapak bisa membaca surat ini, hafal surat ini, bisa nggak nulis, Pak? Kenapa nggak bisa? Karena nggak belajar. Makanya Al-Quran itu pengen kita baca dan bisa menulis. Ini kalau kita baca satu hurufnya, 1 kebaikan, 10 kebaikan. Kalau ditulis juga begitu. Makanya harus belajar menulis ayat-ayat Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita harokati dulu, Pak, ya. Qul huwallahu ahadun Allahus somadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahadun. Ini ahadun, ini ahadun. Diakhiri ayat pertama dengan ahadun, diakhiri ayat terakhir dengan ahadun. Artinya beda. Artinya berbeda walaupun bacaannya sama. Sekarang kita perhatiin, Pak. Surat Al-Ikhlas itu urutan surat ke-112.
Jumlah ayatnya 4. Jumlah kata 15. Jumlah huruf 47. Ya. Perhatikan. Jumlah kata 15. Jumlah huruf 47. Qul huwallahu ahadun. Harokatnya di atas semua ini, Pak. Ada nggak yang di bawah? Ada nggak yang di bawah? Enggak. Allahus samadu. Di atas semua. Lam yalid. Baru di sini, Pak. Di sini sendirian. Di atas semua ini. Lihat. Betul nggak? Cuma ini yang sendirian. Harokatnya apa? Kasroh. Semua harokat 46 huruf harokatnya di atas semua kecuali satu. Uniknya kata yalid ini, Pak. Ya, yalid yang ada harokat kasrohnya itu sebelumnya ada 7 kata. Dan setelahnya ada 7 kata. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seimbang. Ya, diyalid. Sekarang hurufnya sebelum huruf lam ini, lam yang sendirian berharokat kasroh, sebelumnya ada 23 huruf. Setelahnya 23 huruf juga. Jadi menjadi penyeimbang huruf lam ini, huruf sebelumnya 23, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ya, di sini. Sekarang kita hitung setelahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jadi harokat lam yang berharokat kasroh menjadi penyeimbang huruf sebelum dan setelahnya secara seimbang. Bahkan tidak cuma di situ, harokatnya pun seimbang. Kita hitung huruf harokat dhammah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? 6 dhammah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 semua, Pak. Sebelumnya 6, setelahnya 6. Kasroh, fathah sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fathah sebelum huruf lam. 10 Pak ya? Ya 10 fathah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juga. 10 harokat fathah sebelum dan setelahnya secara seimbang. Kira-kira Pak, kalau kita disuruh bikin satu surat seperti itu Pak, mikirnya gimana Pak? Sangat susah sekali Pak. Inilah Al-Quran oleh Allah SWT. Kalau seandainya manusia dan jin disuruh untuk membuat seperti Al-Quran ini, maka mereka tidak akan pernah bisa. Saking rumitnya Al-Quran. Ya. Jadi sekali lagi, Al-Quran ini sangat menakjubkan sekali. Itu pernyataan Allah di surat Al-Jin ayat pertama. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajabah. Jin mengatakan bahwa kami mendengar Al-Quran yang sangat menakjubkan. Ya. Jadi Allah memberikan sifat melalui jin bahwa Quran itu adalah ajib. Ajib. Ya, ajabah, sangat mempesona, sangat menakjubkan. Ya.
Jadi kalau kita membaca Al-Quran, Pak, ya, ini perlu dihayati, perlu ditadaburi supaya kita merasakan keindahan ya Al-Quran. Karena biasanya kita ini hanya membaca Al-Quran cari apa, Pak? Cari apa kalau kita baca Al-Quran, Pak? Cari pahala. Tidak menggali ilmunya. Ya, makanya pernah kita sampaikan bahwa Rasulullah diperintahkan oleh Allah SWT untuk berdoa, wa qur rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad, berdoalah Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahkan aku ilmu. Jadi ilmu itu bisa dihasilkan kalau kita pelajari. Nggak cukup dibaca. Kalau dibaca, ya tidak dapat ilmunya. Ya, saya beri contoh, Pak, bagaimana kita bisa dapat ilmunya yang sangat luar biasa. Surat Al-Baqarah ayat 185 itu Allah mulai dengan syahru Ramadan. Syahru itu apa artinya, Pak? Syahru. Bulan, ya. Dan terakhir disebut kata syahru itu di surat Al-Qadr ayat 3. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu kata syahr terakhir di Al-Quran. Uniknya, Pak, Allah sebut kata yang bermakna bulan bentuk tunggal, ya, mufrad, syahr, syahron itu sebanyak 12 kali di Al-Quran. Gak kurang, gak lebih. Apa maksudnya kalau disebut 12 kali, Pak? Untuk menyesuaikan jumlah bulan di setiap tahun. Syahr. Kira-kira ini buatan siapa ini kalau begitu? Apa mungkin Rasulullah bikin Al-Quran, ya nanti syahrnya kita bikin 12 kali. Di sini, di sini, di sini. Susah, Pak. Nggak kepikiran Rasulullah, Pak. Kalau ini bukan buatan, firman Allah SWT. Ya. Jadi sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Dan nanti pun setiap ayat yang diawali dengan huruf apa, syahru misalnya, ya, dan nanti diakhiri dengan huruf apa, itu nanti ada clue atau isyarat jumlah huruf shin di Al-Quran, ya, atau jumlah huruf yang lainnya. Ya, saya bercontoh, Pak. Surat apa yang pertama kali namanya berawal dengan huruf za di Al-Quran? Apa, Pak, kira-kira, Pak? Nama surat yang diawali nama dengan huruf za di Al-Quran. Zukhruf urutan ke 43. Az-Zumar, Pak. 39. Ya, Pak, ya. Az-Zumar. Urutan ke-39. Ya, ini. 39. Ya. Nanti kita akan dapat clue dari ayat ini, dari surat ini, berapa jumlah huruf za di Al-Quran, Pak. Ya. Jumlah ayatnya 75. Ya. 75. Ya. Kalau kita cek di surat Az-Zumar, ya, berapa jumlah huruf za di sana, Pak? Kita cek huruf za di surat Az-Zumar. Ya. Tiga 34 huruf za di sana. 34 huruf za di sana. Kalau jumlah ayatnya dikurangi 34, ada berapa, Pak? Berapa? Dikurangi. Berapa? 41. Oke. 41. Sekarang angka 41 kita kalikan dengan urutan suratnya. Berapa ini? 41 dikalikan dengan urutan suratnya. Berapa? 1599. Betul ya? 1599. Inilah jumlah huruf za di Al-Quran.
Lewat dari surat Az-Zumar. Yang namanya diawali dengan huruf za. Az-Zumar. Zumara. Jadi memberikan suatu petunjuk bagi kita. Jadi identitas Al-Quran, berapa jumlah hurufnya, itu bisa dicari petunjuknya lewat nama-nama suratnya. Ya, dulu pernah kita sampaikan juga. Cara melacak huruf jim di Al-Quran. Ya, huruf jim di Al-Quran. Surat yang pertama kali namanya di akhir huruf jim, Al-Hajj. Terakhir kali Al-Buruj, jim. Ini jim. Surat ke-22, surat ke-85. Coba ya. 78 ayat, 22 ayat. 78 ayat hanya ayat yang kelima yang di akhir huruf jim. Bahij. Di sini ada ayat yang di akhir huruf jim, bahij. Allah pilih angka 5. Dan di Al-Buruj dipilih was-sama'i dzatil buruj. Was-sama'i dzatil buruj. Dipilih angka 1. Ini, Pak. Ya. Kalau kita hitung dari ayat 5 sampai ayat pertama Al-Buruj, ya. Jumlah ayatnya 3.311. Dari Al-Hajj ayat 5 sampai Al-Buruj ayat pertama, jumlah ayatnya sekian, Pak. 3.311. Sekarang 3.311 tambah 5 ada berapa? 3.306 tambah 1. 3.317. Inilah jumlah huruf jim di Al-Quran. Pokoknya luar biasa Al-Quran. Ya. Udah diberikan clue-cluenya oleh Allah SWT. Bahwa ternyata yang kita baca ini, Pak, betul-betul mukjizat. Manusia nggak terpikir untuk membuat pola seperti ini. Ya. Makanya perlu kita pelajari supaya kita bisa merasakan bentuk mukjizatnya. Ya. Bapak diam aja karena Bapak nggak punya data. Seandainya punya data, bisa membenarkan, bisa menyalahkan. Disebut angka berapa, udahlah, percaya aja sama ustadznya. Mau nyalahin, nggak punya data. Mau komen apa yang mau dikomenin. Akhirnya melompok. Ya, Pak, ya? Iya. Makanya sekali lagi, Masya Allah, Al-Quran ini luar biasa, Pak. Luar biasa. Cuma memang perlu kita buka wawasan kita, bahwa ayat apapun yang kita baca diawali dengan huruf apapun itu nggak sembarangan oleh Al-Quran, nggak sembarangan, ya. Jadi bukan asal kita baca, oh ini bacaannya ikhfa, idhar, iklab, bukan itu saja. Tetapi ketika dimulai dengan huruf apa, karena begini, ada surat yang bernama dengan huruf Shad, Qaf, ya Pak ya, Nun, itu juga ada isyaratnya Pak di sana Pak. Makanya Allah sebut huruf Nun di surat Al-Anbiya seperti ini, wadzannun, dan Yunus, cuma nggak disebut dengan Yunus Pak, dinamakan dengan nama alias, wadzannun. Dan orang yang punya huruf nun. Ya, nun, kan gitu. Wazan nun. Bukan wa yunusa idzahaba mughadiban, bukan. Wazan nun, ya. Itu ada di surat Al-Anbiya. Ya, nanti kita akan bisa melacak jumlah huruf nun di sana, Pak. Ya. Surat Al-Anbiya jumlah huruf nunnya 510. 112 ayatnya ada 510 nun, ya. Dan ayat tadi wadzan nun itu di ayat 87. Kalau kita hitung dari ayat pertama sampai ayat 87, jumlah huruf nunnya ada 401. 401, Pak.
Ini berhubungan dengan Nabi Yunus. Berarti 88 sampai 112, sisanya berapa nun, Mbak? 501 dikurangi 510 apa dikurangi 401? 510 kurang 401. 109. Ini, Pak. Ini jumlah ayat surat Yunus. Karena wadzan nun. Dan Nabi Yunus di sini cuma nggak disebut namanya, Pak. Nabi Yunus cuma disebut 4 kali di Al-Qur'an dengan namanya langsung Yunus. Tapi ini wadzan nun. Di surah Al-Qalam disebut wala takun ka sahibil hud, bukan wala takun ka Yunus, bukan. Ya. Di sini. Sampai ayat ini 401. Nah, Allah menempatkan surat Nun ini di urutan ke-68 di Al-Qur'an. 400 kali 68 berapa, Pak? 401 kali 68. 268. Inilah jumlah huruf nun di Al-Qur'an. 27.268 huruf nun di Al-Qur'an. Di awal dari wazan nun. Udah disebutkan clue-nya oleh Allah. Wazan nun. Ya. Pokoknya kalau kita kupas bikin kita pening, Pak. Peningnya apa? Kita nggak bisa bikin pola seperti ini. Itu aja peningnya. Makanya kita perhatikan, Pak. Al-Quran, suatu buku yang menyatakan la roiba fi. Apa la roiba? Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, bahkan berani menantang pembacanya. Wa in kuntum fi roibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin. Ditantang kita. Nah, penulis yang ada di dunia, Pak, nggak berani menyatakan di karyanya untuk menantang pembacanya. Yang ada malah minta maaf. Ada apologi di sana. Minta maaf kalau ada kesalahannya. Di Al-Quran nggak ada permintaan maaf, Pak. Justru yang ada apa? Menantang pembacanya. Karena apa? Dia tahu bahwa Al-Quran sangat luar biasa. Dan kita nggak bisa untuk menirunya atau membuat sepertinya, kata Allah. Sepertinya aja, nggak usah sama. Ya. Makanya kalau kita perhatikan ayat-ayat yang sedikit pun, Pak, sampai surat Al-Fil. Apa artinya Al-Fil, Pak? Gajah. Kok ada surat gajah? Memangnya di Nabi Muhammad di Arab ada gajah? Ada nggak di Arab ada itu, Pak? Di Saudi Arabia? Adanya itu onta. Harusnya surat onta, bukan surat gajah, kan gitu. Ya. Perhatiin, Allah akan memilih surat ini, semua ayatnya, 5 ayat, semua berakhir huruf lam. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lam. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ini Pak lam, Pak. Ini persis seperti gajah ini, Pak, ini. Apa ini? Udah itulah gajah itu. Al-Fil. Disamain, Pak, oleh Allah. Hewan yang punya begini kan cuma gajah itu. Makanya huruf lam seperti belalai gajah. Nggak salah kalau Al-Fil itu akhir ayatnya di akhir huruf lam. Artinya nggak sembarangan, Pak Desa. Logis nggak ini, Pak? Logis ini. Cuma kadang-kadang kita nggak pernah terpikir, penting hafal, ya kan? Al-Fil gajah. Oh, ternyata kalau kita dalami nggak sembarangan, itu semua berakhir huruf dengan huruf lam. Gitu, Pak. Di Al-Quran, Pak, di Al-Quran, ya. Kalau kita cek, kalau kita hafal huruf hijaiyah, alif, mana tadi ya? Ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, ro, udah ro di sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti huruf ro itu urutan berapa? 10. Dan dia terpakai di huruf muqatta'ah.
Dan itu diawali di surat yang ke-10. Alif Lam Ra. Di surat yang ke-10, Pak. Dan uniknya dari 114 surat Al-Qur'an hanya ada 10 surat yang berakhiran huruf Ra. Udah, itu cluenya di sana, Pak. Hanya ada 10 surat Al-Qur'an yang berakhiran huruf Ra. Contoh, surat apa yang berakhiran huruf Ra? Al-Kautsar. Surat yang berakhiran huruf Ra, bukan Az-Zumar, bukan, itu namanya itu. Ya, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal tar. Itu Ra itu. Dan uniknya surat Al-Kautsar terdiri dari 10 kata. Dan itu surat terakhir yang diakhiri huruf Ra di Al-Qur'an. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi nggak sembarangan. Jadi ada yang dibangun oleh Al-Quran bahwa firman Allah itu sangat luar biasa, tidak serampangan, tidak sembarangan. Oke, sebelum kita akhiri mungkin ada yang mau protes atau mau bertanya, silakan, Pak. Ya, silakan, Pak, silakan. Iya. Ahad itu artinya esa. Bukan wahid. Kalau wahid ada isnani. Ada salasa. Kalau ahad nggak ada. Cuma satu itu. Qul huwallahu wahid. Bukan. Ahad. Nah, ahad di situ yang kufuan ahad adalah siapapun. Ya. Jadi walam yakul lahu kufuan ahad. Siapapun nggak ada yang menyamainya. Ya, atau apapun nggak ada yang menyamainya. Itulah bahasa Arab, dia punya satu kata, punya beberapa makna. Begitu juga bahasa Indonesia, juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris, kalau kita suruh baca ini, Pak, 3 huruf. Apa ini bahasa bacanya? Can. Apa artinya? Bisa dapat, bisa kaleng. Can't. Can't itu makanan berkaleng. Can't. Ada ininya. Fine. Apa fine? Jumpa. Apalagi fine? Bukan fine, baik. I'm fine. Hah? Denda. Bisa juga. Jadi banyak. Ya. Dalam bahasa Jawa aja ini bisa jadi dua bacaan ini, Pak. Hah? Nah, itu unek-unek kan masing-masing bahasa itu. Salah satu juga bahasa Arab, ya. Saya beri contohnya dalam Al-Qur'an sendiri, Pak, ya. Apa ashabul jannah? Apa artinya, Pak? Ashabul jannah apa artinya? Penghuni surga. Tetapi di Al-Qur'an tidak semua ashabul jannah diartikan penghuni surga. Di surat Al-Qalam ayat 17, ya. Itu ada inna balaunahum kama balauna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunaha musbihin. Itu artinya pemilik kebun. Jadi artinya nggak semua kata ashabul jannah artinya penghuni surga. Ada yang artinya pemilik kebun. Begitu juga ashabun nar, nggak semua penghuni neraka. Ada juga artinya penjaga neraka. Wa ma ja'alna ashaban nari. Ya, wa ma ja'alnahum ashaban nari. Ya, itu artinya ashaban nar di sini artinya penjaga neraka. Jadi jangan diartikan ashabul jannah artinya semua di Al-Qur'an penghuni surga. Ya, sama seperti ahad enggak semua diartikan apa itu? Satu. Wa inistajaraka wa in ahadun minal musyrikin istajaraka. Dan kalau ada seseorang dari orang musyrik meminta perlindungan kepada kamu Muhammad, berarti ahadun di sini artinya seseorang, ya, atau siapapun di sana. Jadi perbedaan di sana. Itu sekali lagi semuanya, ya, kalau sesuai dengan ilmu yang kita pelajari, itu semua menjaga jumlah huruf di Al-Quran. Jangan sampai hurufnya ini berlebihan atau kurang.
Ya, sehingga kalau dipakai dengan kata yang lain secara tata bahasa atau bahasa benar, tapi jumlah hurufnya akan berkurang. Dan itu banyak sekali. Makanya di Al-Quran ada beberapa ayat yang diulang-ulang. Tetapi ada yang disebut dengan namanya, ada yang disebut dengan dhamir. Sehingga disitulah akan terjadi keseimbangan hurufnya. Sehingga kalau disebut, misalnya kalau disebut dengan kata yang sama, justru akan merusak keseimbangannya. Saya bercontoh Pak, saya bercontoh yang kata dulu. Di Al-Quran, ya, kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berarti fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seimbang enggak itu, Pak? Seimbang. Hasanah semua. Ya. Nah, luar biasanya Al-Qur'an menyebut kata ad-dunya 115 kali. Dan Al-Qur'an menyebut kata akhirat juga 115 kali. Seimbang. Ya. Kalau kita baca surat Ad-Duha, Pak. Ya. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal, tidak menyebut khairul laka minad dunya. Kenapa enggak disebut minad dunya? Supaya kata dunya enggak lebih disebutkan di Al-Qur'an. Karena ada keseimbangan di sana. Ya, seimbang, ya. Banyak sekali pola-pola seperti itu, Pak. Banyak sekali. Makanya di beberapa ayat atau di surat itu ada, di ayat itu disebutkan. Tetapi di ayat bawahnya enggak disebutkan lagi. Begitulah, Pak. Itulah yang dikritiki oleh orientalis, kenapa di ayat ini disebutkan kok turunnya kok enggak disebutkan lagi. Ya. Sehingga orientalis bingung. Ini pasti ada kontradiksi. Ini enggak cocok, ini harusnya disebutkan ini. Jadi ngajari Al-Qur'an malah, Pak. Setelah kita pelajari ternyata di sana ada keseimbangan yang sangat luar biasa. Contoh lagi. Di surat Ali Imran, ya, Allah berfirman tentang Nabi Zakaria, ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramzah. Disebutkan 3 hari tidak boleh bicara sama siapa-siapa. Nabi Zakaria di situ. Nanti di surat Maryam berbeda lagi. Ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Di Ali Imran 3 hari, kalau di surat Maryam apa? 3 malam. Pak, beda ini, Pak. 3 hari sama 3 malam. Kalau disebutkan 3 hari semua, maka kata yang bermakna malam akan berkurang jadi 1. Yang dulu pernah saya sebutkan, ada 92 kali Allah sebut di Al-Quran. Kenapa disebutkan 92 kali? Karena urutan surat Al-Lail, urutan keberapa? 92. Gitu, Pak. Kalau disebutkan malam semua, akan tambah kata lain menjadi 93. Jadi semua diproteksi oleh Al-Quran supaya tidak menyebutkan lebih dan kurang. Disebutkan secara proporsional. Itulah Al-Quran. Jadi sangat cerdas ibaratnya orang yang misalnya ya, ini kalau buatan manusia cerdas banget orang ini. Dan nggak cuma di ayatnya apa di kata, hurufnya pun diproteksi juga, Pak. Ya, diproteksi. Dua surat yang diawali huruf Qaf cuma ada 2, Pak. Ada 2. Surat ke 42 dan surat ke-50. Ain sin qaf yang tadi saya baca, ain sin qaf, huruf Qaf. Qaf wal Quran al-Majid. Ini, Pak, ya. Ini datanya. Diseimbangkan. Qaf itu kodenya untuk apa, Pak? Kalau saya pribadi mengatakan Qaf itu kode Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Kita lihat. 42 urutan suratnya, jumlah ayatnya 53. Total berapa, Pak? 95. 50 jumlah ayatnya 45. Berapa ini, Pak? 95. Huruf Qaf di surat Qaf yang terdiri dari 45 ayat, porsinya oleh Allah diberikan 57 Qaf.
Huruf Qaf di surat 42, 53 ayat, sama porsinya juga 57 huruf Qaf. Seimbang. 57 tambah 57, 114 surat. Dan di surat ini, ayat 13 kalau nggak 14, itu ada kata-kata wa ikhwanu Lut. Semua ayat Al-Quran yang berhubungan dengan kaum Lut, Allah firmankan dengan kaum Lut. Kaum Lut. Cuma di ayat 13 kalau nggak 14, silakan dicek nanti Pak, saya lupa. Ya, itu diganti ikhwanu Lut. Artinya kaum Lut. Kenapa kata kaum diganti ikhwanu? Supaya huruf qafnya tidak lebih. Itu kan kalau nggak cerdas, nggak tahu itu detailnya Al-Quran. Itu dikritik oleh para orientalis. Loh, kenapa semua pakai kaum Lut? Kok tiba-tiba di sini ganti ikhwanu Lut? Sangat bertentangan. Semua pakai kaum Lut di Al-Quran kok. Tiba-tiba di surat Qaf kenapa pakai ikhwanu Lut? Untuk ya memberikan satu keseimbangan jumlah huruf Qafnya 57 dan 57. Dan satu-satunya surat Al-Quran yang diawali ayatnya dengan Al-Quran, Qaf wal Qur'anil Majid. Dan ayat 45 disebutkan fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Cuma surat ke-50, Pak. Diawali ayatnya dengan Al-Quran, ada disebut Al-Quran, dan diakhiri dengan Al-Quran juga. Sehingga menurut menurut saya lah ya gitu ya, bahwa Qaf itu adalah kode untuk kata Al-Quran. Sehingga setelah Qaf Allah bersumpah demi Al-Quran yang mulia, wal Quran Majid. Gitu Pak. Diproteksi hurufnya sangat luar biasa. Ya. Oke, ada lagi mungkin? Oh ya, ini Pak, bentar. Oke, siap. Ya. Tidak cuma kata surat Al-Ikhlas, Pak. Al-Fatihah tidak ada. Oke, Pak ya? Al-Anbiya tidak ada. Ya. Al-Isra itu asra bi abdihi, bukan Al-Isra. Ya kan? At-Tahrim itu lima tuharrimu. Al-Mujadilah allati tujadiluka. Jadi enggak seperti nama suratnya. Apalagi Al-Ikhlas, enggak ada kata-kata Al-Ikhlas di sana. Ya. Itu memang ya oleh Rasulullah, dapat dari Allah, memang seperti itu. Ya. Memang ada beberapa nama surat yang punya dua nama. Contoh. Surat Muhammad ada dua nama. Al-Qital. Apa? Al-Qital. Artinya apa? Al-Qital, Pak? Peperangan. Ya. Peperangan. Ini saya berikan uraiannya, Pak. Ya. Nanti kalau misalnya, Pak, ada kata Al-Ikhlas, itu huruf shotnya tambah, huruf kho-nya ada. Jadi nggak seimbang lagi. Al-Fatihah juga. Ya. Memang diberi nama seperti itu untuk proteksi jumlah huruf itu salah satunya, Pak. Ya. Kalau Al-Falaq kan ada qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Ya kan? Tabbat yada abi lahab. Ya. Itu ada. Fi jidha hablum mim masad, ada masad. Ya. Cuma yang dipilih antara al-lahab dengan al-masad, bukan al-hatab. Itu sekali lagi semua untuk proteksi jumlah hurufnya. Ya, itu Pak jawabannya, Pak. Jadi tidak semua surat ada nama diambil dari ayatnya. Al-Anbiya enggak ada kata Al-Anbiya sama sekali, Pak. 112 surat itu enggak ada kata Al-Anbiya. Tetapi kalau kita cek di Al-Quran, kata yang bermakna para nabi, an-nabiyun, an-nabiyin, anbiya, itu di Al-Quran sebanyak 21 kali. Sehingga surat Al-Anbiya diurutan ke berapa? 21. Sama seperti itu. Memang perlu dibedah dulu. Betul nggak 21 kali disebut Al-Quran? Ya. Jadi sekali lagi, ya, semua kata atau semua huruf di Al-Quran itu udah di setting. Sehingga
tidak menambah dan mengurangi jumlah kata dan jumlah hurufnya. Ya, saya punya data Pak yang sangat luar biasa. Mungkin seluruh dunia nggak akan bisa bikin pola seperti ini yang lebih dalam lagi. Cuma saya nggak bisa menguraikannya di sini. Perlu ada proyektornya. Ya, ada Pak ya. Ya, itu surat An-Nur, An-Naml, surat Al-Qiyamah. Itu angka-angkanya dan jumlah hurufnya dan jumlah kata semua seimbang semua. Ketika saya temukan itu, bergetar saya. Masya Allah. Geleng-geleng. Ini nggak mungkin buatan manusia. Bisa seimbang, bisa sesuai. Itu gimana cara menfilter kata demi kata dan huruf demi huruf. Itu yang nggak terpikir oleh manusia. Kalaupun disuruh bikin begitu, udah angkat tangan. Ya, surat An-Nur itu Pak, saya menemukan beberapa kejanggalan kata di sana dalam ayatnya. Kenapa kok gak disebut ini ya? Ya, ketika kita menemukan itu, kita bertanya-tanya gitu loh Pak. Setelah kita jumlahkan kata demi kata, huruf demi huruf, oh di sini proteksinya. Seandainya kok disebut, nggak salah, tapi nanti akan berantakan jumlahnya. Itu Pak. Ya Pak ya. Oke. Iya. Ayat. Iya. Perbedaannya yang mengatakan 6.660 ayat nggak ngitung sendiri. Silakan lah Pak. Bapak sekarang punya alat canggih komputer Pak. Nginput aja sendiri Pak. Dapat pahala, tenang aja. Ya. Al-Fatihah 7, Al-Baqarah 286. Input aja satu-satu angkanya. Bapak nggak usah sedia kalkulator. Autosum kan ada itu Pak. Di blok, set, ketemu angka 6236. Itulah kita di Indonesia Pak. Sekali lagi, Al-Quran itu mengajak kita berhitung. Ya Pak ya. Jadi, contoh. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1000 tahun. Pak, itu berapa tahun Pak? 1000 bulan. Berapa tahun itu Pak? 83 tahun. Kita ngitung sendiri. Kan gitu. Ya. Jadi enggak diteruskan di ayat keempat. Alfu syahrin itu 83 tahun. Enggak. Ya Pak ya. Lihat. Saya amatin Pak ya, saya amatin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Disebut 3 kali Lailatul Qadar itu Pak. Ya, ini Lailatul Qadri. Disebut 3 kali. Hitung jumlah hurufnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 kali 9. 20. Ini yang diincar-incar orang. 1. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Urutan kelima. Kata kelima. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Urutan keberapa itu Pak? Ke-10. Lailatul qadri ke-12. 5 tambah 10 tambah 12. Nah, ini perhatiannya. Salamun hiya. Hiya itu kembali kepada siapa Pak? Hiya. Lailatul Qadar. Itu hiya urutan kata ke-27. Makanya banyak para ulama ya betul-betul angka 27 itu ditunggu-tunggu nanti malam 27. Ya Pak ya. Jadi itu apa ya? Clue-cluenya di sana Pak. Jadi sekali lagi memang banyak bahkan para penceramah saja dari kalangan ustadz masih menyebut angka 6.666. Karena Pak nggak ngitung. Ya, saya pernah khutbah Pak di masjid. Khutbah di masjid. Saya ingin memperbaiki maklumat yang kita punya sejak kita kecil.
Oh, guru saya dulu juga ngajari saya begitu. Korban kita. Cuma guru kita juga korban. Cuma karena nggak pernah dihitung, untuk diingatnya mudah, udahlah 6.666 beres. Kan mudah dihitung, mudah dihafal. Ya, saya sampaikan di khutbah bahwa Al-Quran ini terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu itu akan kami jaga Al-Quran. Ya, jaga jumlah ayatnya, jumlah suratnya, jumlah hurufnya, jumlah kata, kan begitu Pak. Kita sampaikan bahwa angka 6.666 itu salah. Yang benar adalah 6.236. Selesai Jumatan, Ustadz, mohon maaf Ustadz. Kita di masjid ini Ustadz, dari dulu, Al-Quran itu 6.666. Jadi Ustadz jangan banggakan kita. Ini diberi ilmu malah bukan kita. Saya tanya, maaf, Bapak pernah ngitung? Udahlah, nggak usah hitung-hitungan. Dari dulu gitu. Ya Pak, udahlah selesai. Ini nggak bisa diajak untuk diskusi kalau gini. Ya Pak ya. Ya, nggak tahu itu kenapa kok harusnya. Kalau saya ada beberapa masjid itu, datang saya, Ustadz terima kasih Ustadz. Dari dulu Ustadz, saya menganggap bahwa ayat Al-Quran itu 6.666. Ini baru tahu saya ternyata salah itu Ustadz. Terima kasih. Yang ini enggak. Pokok dari sana pokok 6.666. Nggak bisa jadi debat berarti. Nggak bisa jadi diskusi. Jadi sekali lagi kalau Bapak kurang percaya, kurang yakin, dihitung sendiri. Ya. Nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa, Pak. Pokok nggak pernah terduga. Ya. Ini agak molor sedikit, nggak apa-apa ya. 5 menit lagi. 5 menit lagi sedikit. Ini hari apa nih? Hari Ahad kan ya? Ah, libur kan? Ya. Pulang juga nggak ngopi kan? Iya, nggak ngopi juga kan pulang kan? Iya, makan juga enggak. Ya kan? Ibu-ibunya juga enggak perlu masak kan Bu ya? Sedikit lagi 5 menit lagi, Pak. Ya. Bapak kalau baca surat Al-Baqarah ayat 261, ya Pak, ini Allah sebut angka, Pak. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah itu kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Habbah itu satu apa itu? Biji, ya. Nanti disebut angka 7. Angka 100. Ya. Dikali, ya. Ini 1 ini 7. Berapa harusnya Pak ini, Pak? Maaf. 7 kali 100 berapa? 700. Tadi ada angka 1. Jadi kalau ditambahkan berapa? 701. Berarti setelah ayat ini, ayat 262, 263 sampai ayat 286 ayat. Kan begini. Ya Pak ya? Kalau saya tanya Pak, ada berapa jumlah kata dari ayat ini sampai ayat ini Pak? Jumlah kata. Ini 701. Jumlah kata setelah ayat ini yang disebut angka 701. 266. Iya. Artinya udah diberikan porsinya. Karena Allah udah menyebut angka ini, Pak. Habbah sab'a mi'atu. Mi'atu hab. 100. Ya kan kalau dilipat ganda kan 700 Pak itu, Pak. Kan aslinya kan dari satu ini. 701. Ya, jadi mudah, Allah udah berikan jawabannya. Ada berapa jumlah kata setelah ayat itu sampai wangsurna alal qaumil kafirin, totalnya 701. Nah, kemarin buku kita yang jumlah huruf jumlah itu nanti silakan dihitung nanti. Betul nggak jumlah katanya? 262 sampai 286. Pasti 701. Nggak kurang, nggak lebih. Ya, jumlah kata, Pak. Artinya kata di Al-Quran itu semua udah di setting oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu pernah kita sampaikan lagi, surat yang terpanjang, yang terbanyak jumlah kata, Al-Baqarah, 6.116. Yang paling sedikit, surat Al-Kautsar, 8. Jumlah ayatnya, jumlah kata 10. Lihat Pak. 2 tambah 6.116. 6.118. 108 tambah 10. 118. Kalau di total berapa? 6, 2, 3, 6 jumlah ayat Al-Quran. Akan keluar identitasnya di sana.
Berarti porsi jumlah surat, porsi jumlah kata di Al-Quran udah proporsional. Nggak kurang, nggak lebih. Bahkan kalau kita cek, di surat Al-Baqarah ada 234, Pak. Sama 240, itu ada tulisan yang dibaca sama, tetapi di pola berbeda. Fima fa'alna. 240, fi ma fa'alna. Bacaannya sama, artinya sama, tapi ditulis dengan pola yang berbeda. Kalau fi ma satu kata, fa'alna satu kata jadi dua kata. Kalau ini, fi sendiri, ma sendiri, fa'alna sendiri. Bacaan dan maknanya sama. Di ayat 234, ini konteksnya tentang janda yang ditinggal meninggal suaminya, nggak boleh menikah lagi kalau sebelum masa iddahnya selesai. Makanya hurufnya pun akan sama di sini, Pak, akan bersambung. Fima. Tapi ketika masa iddahnya udah selesai, dia boleh memutuskan dirinya untuk menikah lagi. Sehingga hurufnya pun dipisah. Fi sendiri, ma sendiri. Ya, itu isyarat seperti itu, Pak. Ya. Ini kalau disamakan, ini nggak ketemu. Kalau dibedakan juga, kalau dibedakan pasti ketemu. Tapi kalau disamakan ini fi sama ini kok sama, nggak akan ketemu di sini. Jadi semua saling menguatkan di sana, masya Allah. Itulah Al-Quran. Semua saling menguatkan dari jumlah kata, huruf dan lain sebagainya, semua saling menguatkan. Oke, semoga ini bukan pertemuan yang terakhir. Satu saat akan kita belajar lagi, insya Allah. Setidaknya jamaah Masjid Baitul Ulum dapat pencerahan, ada sesuatu yang baru di Al-Quran. Ya, yang masih bingung wajar karena memang jarang sekali ilmunya dipelajari. Ya, yang sudah masuk sedikit tinggal di improve lagi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahannya. Ya, kalau masih ragu-ragu bisa hitung sendiri nanti. Ya, ya kalau masih ragu-ragu Pak ya, betul nggak 6116 kan gitu kan? Huruf nun. Semoga Al-Quran yang kita pelajari ini memberikan kita keberkahan hidup kita dan memberikan syafaat kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.